Kalau kita lihat, sabar menurut secara bahasanya adalah menahan. Makanya bulan puasa ini disebut syahrus sabri, bulan menahan. Kata lain dari kata sabar adalah imsak. Makanya kalau sudah imsak itu mestinya nahan. Tapi sebagian ustadz imsak justru ngebut. Jadi imsak adalah menahan, sabar artinya menahan. Makanya kata Nabi yang ditahan itu apa? Dua, mulut dengan tangan. Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Siapa yang memukul-mukul pipi, merobek-robek kantong, menarik-narik rambut, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati juga ditahan, jangan sampai kenapa anak saya yang meninggal, kenapa suami saya yang meninggal, kenapa istri saya yang meninggal. Sabar. Apa makna sabar? Tahan mulutmu, tahan tanganmu, tahan lidahmu, jangan sumpah serapah. Tapi ada satu yang tidak bisa ditahan, air mata. Air mata tidak bisa ditahan. Apalagi kalau sedang motong bawang, air mata tidak bisa ditahan. Makanya ketika Nabi SAW kehilangan anak putra tersayang Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah, meleleh air matanya. Lalu kemudian sahabat bertanya, "Ama tardha ya Rasulullah? Apakah engkau tidak ridha dengan ini ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Ini air mata kasih sayang." Oleh sebab itu ketika ada perempuan-perempuan menangis, Umar bin Khattab lewat, Umar marah, "Jangan nangis, jangan nangis," kata Umar. "Keluarganya meninggal, jangan nangis." Kata Nabi SAW, "Da'hunna, biarkan mereka menangis selama tidak meratap." Yang tidak boleh itu meratap. "Mas, kenapa teganya kamu ninggalin kami, warisannya dikit banget." Al-mu'min alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum. Orang beriman yang bergaul, berinteraksi dengan orang banyak dan sabar menerima ujian yang dihadapi, itu lebih baik daripada yang dia tidak pernah teruji karena memang nggak pernah bergaul. Oleh sebab itu maka al-ibadatu fil haraji, orang yang tetap istiqomah beribadah, sabar ini adalah ibadah. Fil haraji, pada zaman banyak fitnah, kahijratin ilayya, sama seperti orang yang berhijrah. Jadi makanya Nabi Muhammad SAW itu ketika sudah dapat wahyu, dia tidak hanya sholat, makan, tidur di atas Jabal Nur, di Gua Hira, tapi dia turun berinteraksi sosial. Banyak sekarang orang mau uzlah lalu bersembunyi di tepi gunung, naik ke dalam gua. Bukan begitu Islam mengajarkan kita. Kita berinteraksi sosial, menghadapi sesuatu sabar, tapi mengamuk, marah itu tidak menyelesaikan masalah. Memangnya kalau kita terjebak di macet lampu merah, kita ngamuk lalu berubah jadi hijau? Kalau berubah, kalau ngamuk, marah itu, ngedumel itu merubah keadaan, kita buat aja ngedumel nasional, ngamuk bersama-sama. Jadi tidak ada cara lain kecuali wa ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ista'inu, minta tolong kepada Allah bis-sabri, dengan sabar, was-shalah, dan banyak-banyak sholat. Sholat tarawih, masih ngamuk juga, sholat witir, ngamuk lagi, sholat tahajud, ngamuk juga, sholat sunat wudhu, sholat sunat. Enggak juga, kita sholatkan sama-sama. Sebenarnya Allah hanya ingin memperlihatkan bahwa di zaman milenial, zaman yang canggih ini pun, kisah-kisah yang lama itu tetap up to date, tetap eksis sampai hari ini. Jadi orang tidak bisa berkata, ini kan zaman Nabi dulu, ini kan zaman sahabat, ini loh di hari yang nyata, ada orangnya mengalami yang nyata, dan Allah ingin menunjukkan bahwa iman itu ada di setiap zaman, salihun likulli zaman wa makan. Setiap tempat, setiap waktu tetap ada. Tidak ada yang bisa mengenyangkan perut kecuali materi, makanan. Tidak ada yang bisa menenangkan yang materi kecuali dengan materi. Tapi hati bukan materi, karena dia non materi, maka dia juga mesti diisi dengan yang non materi. Apa itu? Sabar dan sholat. Sabar itu tidak kelihatan, yang kelihatan itu efeknya. Sholat itu tidak kelihatan, yang kelihatan itu geraknya. Tapi yang terkandung di dalamnya adalah penyerahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, kita akan lari ke narkoba, ke judi, ke semua yang membuat kita lupa kepada masalah. Na'udzubillah. Orang yang tidak punya Tuhan sulit untuk sabar dalam arti makna sabar menurut Islam. Karena sabar dalam Islam itu artinya ridha menerima keputusan Allah. Kenapa kita sabar? Karena kita ridha menerima keputusan Allah. Apapun yang kau katakan, apapun yang kau lakukan, aku sabar ya Allah. Karena di awal hariku aku sudah katakan raditu billahi rabba. Aku ridha engkau sebagai Tuhanku, aku ridha menerima apa yang kau berlakukan, aku ridha menjalankan syariat agamamu, aku ridha menerima nabi yang kau kirim, aku ridha mengikuti kitab yang kau turunkan, aku ridha menerima apapun yang kau tetapkan untuk aku. Maka kaitannya dengan iman. Jadi kalau sabar itu bagian dari iman, adalah iman meyakini adanya Allah, sabar adalah sikap menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad menyebutkan
doa yang paling baik, doa yang didahului dengan sholat 2 rakaat. Tapi tidak ada menyebut sholatnya apa. Kita selalu menyebutnya sholat hajat. Karena sesuai dengan hajat yang kita inginkan. Kalau pakai usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Hajatnya apa? Menenangkan hati supaya Allah berikan solusi. Maka pada saat itulah kita mengadukan segala keluh kisah kita kepada Allah. Allahu Akbar. Masalah ini kecil karena Engkau maha besar. Allahu Akbar kabira. Aku menghadap Engkau, wajhtu wajhiya. Masalah ini tak ada apa-apanya karena Engkau mengatur segala planet, matahari, bumi, Neptunus, Merkurius, Pluto. Wajhtu wajhiya alladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman. Kuserahkan semuanya kepada Engkau. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ditutup di akhirnya at-tahiyatul, segala penghormatan, mubarakatul, keberkahan, salawatul, doa-doa, thayyibatul, semua yang baik-baik bukan punyaku, punya Engkau ya Allah. Kuserahkan semuanya. Di saat bersujud, bersimpuh, di sujud terakhir, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sedang dalam keadaan sujud. Fa'aksiru fi du'a, perbanyaklah doa ketika sujud itu, riwayat Muslim. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia jangan dilafalkan di mulut, nanti batal, dalam hati saja. Mintalah sepanjang, selama, teteskanlah air mata, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma tawadha'a lillah. Tidak ada orang yang tawaduk merendahkan dirinya untuk Allah illa rafa'ahu Allah. Allah akan mengangkatnya. Pada saat kita sedang mengangkat tegak berdiri, maka saat itu kita dimuliakan Allah. Pada saat kita sedang dihinakan, dijatuhkan orang, maka berbisiklah ke bawah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala.